Sudah live ya? Halo, Shalom Indah. Halo, Shalom Kevin. Shalom. Halo, Shalom Irene. Halo, Shalom Ko Jordi. Shalom semuanya ya, Tuhan berkati. Shalom, Tante. Oke, karena udah 11:05, kita mau mulai ibadahnya. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke. Baik. Baik, oke. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu, penyertaan-Mu Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang pimpin kami Tuhan dari awal ibadah hingga akhir ibadah ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau saja Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Ya, amin. Share screen liriknya dulu.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu terlebih dahulu.
Ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah online youth. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap koneksi jaringan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Mari Tuhan kuduskan, urapi setiap kami Tuhan. Tiba saja kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga urapi anak-anak Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Kami tahu firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, yang mengajar kami memimpin di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Amin. semuanya. Terima kasih sudah jelas ya. Shalom. Ya. Baik. Ya, sekarang kita berada di minggu terakhir di bulan November ya. Nah, temanya bulan November kita masih sama berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Nah, teman-teman di Youth, kalau kita berjalan itu berarti kan mengandung kata kerja aktif ya. Melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan, bergerak gitu, nggak pasif, nggak diem aja. Nah, berjalan dalam kuasa Roh Kudus berarti kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita ya. Nah, kita tahu kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan, kita mau menerimanya. Kenapa? Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk kita ya saudara. Tuhan sudah menjanjikannya waktu dia mau naik ke surga. Nah, saat kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, berarti ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kuasa Roh Kudus itu bekerja sehingga berdampak bagi pribadi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa melihat, merasakan kuasa Roh Kudus itu bekerja. Kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah, hari ini kita mau buka di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 saya bacakan ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-harinya ya, kalau saya temukan ditulis begini, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Nah, dalam versi bacaan Alkitab yang lainnya yang mudah dibaca, tertulis juga begini, roh yang telah diberikan Allah kepada kita tidak membuat kita takut. Dialah sumber kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Nah, anak-anak muda, anak-anak youth itu biasanya paling apa? Paling berani ya. Paling berani, paling kuat secara fisik karena masih muda dibandingkan dengan yang mungkin usianya sudah lebih dewasa atau yang udah apalagi dengan lansia. Dan anak muda itu biasanya energik orangnya ya. Nah, berani, kuat, energik anak-anak muda. Nah, anak-anak muda juga harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus, bukan di dalam kuasa kekuatan dirinya sendiri, tapi di dalam sumbernya itu siapa? Tuhan, yaitu sumbernya yang sudah memberikan kuasa Roh Kudus buat kita. Nah, kita belajar. Poin pertama, jangan takut. Karena di sini dikatakan tadi apa? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi poin pertama, jangan takut. Nah, Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan sudah naik ke surga. Dia sudah mencurahkan rohnya itu Roh Kudus untuk menjadi penghibur, penolong di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji menyertai kita. Nah, dia memberikan Roh Kudusnya itu sebagai penghibur, penolong di dalam kehidupan kita. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Jadi jangan lagi pernah berkata begini, saya masih muda, saya belum punya pengalaman, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Mungkin seringkali kita suka mendengar ya, orang-orang berkata demikian, mungkin di kalangan anak muda, atau mungkin ada juga di kalangan yang sudah usia lebih dewasa atau tua. Nah,
Jangan takut. Karena apa? Kita tahu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita yang mungkin tidak ngerti, tidak tahu, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita ya. Terus Roh Kudus juga akan apa? Akan mengingatkan kita apa yang sudah Tuhan Ta'ala katakan kepada kita. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu Tuhan berbicara apa kepada kita. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita nih ya, Tuhan berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian. Nah, kemudian juga apa? Roh Kudus juga akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Nah, kita selama hidup di dalam dunia ini, nah kita perlu kuasa Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus yang akan mengarahkan, membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, kemudian juga apa? Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran tadi yang ketiga ya. Dan selanjutnya apa? Roh Kudus menguatkan kita dalam pengharapan. Jadi di dalam poin pertama mengenai jangan takut, kita jangan takut karena apa? Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menguatkan kita dalam pengharapan. Karena di dalam hidup ini ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, untuk anak-anak muda, jangan malu untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan malu untuk bersaksi mengenai Tuhan. Nah, jangan hidup mengikuti arus. Nah, anak-anak muda biasanya nih kan ngikutin mayoritas banyak atau ngikutin kelompok teman yang banyak. Tapi anak-anak muda ini apa? Jangan takut untuk tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kuasa Roh Kudus, tidak mengikuti arus. Karena kita tahu yang mengikuti arus itu apa? Hanya ikan mati dan kotoran ya, yang hanya mengikuti arus. Nah, anak-anak muda harus berani untuk tetap tampil hidup di dalam kebenaran. Walaupun mungkin sekelilingnya, maaf kata nih misalnya di sekolah, sekelilingnya menyontek gitu. Tapi punya harus jangan takut, saya tidak mau ikut-ikutan menyontek gitu. Saya mau hidup di dalam kebenaran. Nah, jangan penakut. Jangan hidup di dalam ketakutan. Dan jangan mau hidup apa? Terintimidasi atau diintimidasi oleh si iblis, oleh kuasa kegelapan. Nah, namun untuk anak-anak muda, bukan berarti jangan takut, semua dilawan, atau semua ditantang, atau semua diterobos aja, atau semua ngikutin hawa nafsu orang muda aja, atau malahan jadi memberontak. Tidak ya, tidak demikian. Untuk hidup tidak takut, jangan penakut, bukan demikian. Tapi kita hidup apa? Jangan takut, tetapi kita mau hidup untuk takut di dalam Tuhan ya. Nah, sekarang yang poin keduanya kita belajar apa tadi dikatakan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, poin yang kedua kita lihat, membangkitkan kekuatan. Nah, bukan berarti tiba-tiba kita menjadi kuat secara fisik, tubuhnya misalnya langsung berotot gitu, bukan ya. Nah, tapi kuat di dalam apa? Membangkitkan kekuatan ini, kuat di dalam menjalani tantangan hidup ini. Kuat dalam menghadapi masalah hidup. Kita tahu ya, pandemi ini bukan hal yang mudah bagi setiap orang. Nah, tapi kalau kita berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, Roh itu memberikan apa? Kekuatan kepada kita, membangkitkan kekuatan di dalam diri kita. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu seperti kita lihat, orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, bukan di atas pasir ya. Kalian pernah membacanya ya di Alkitab. Nah, saat badai datang, angin datang, hujan datang, rumah itu apa? Tetap kokoh berdiri. Beda dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Begitu datang hujan, angin, badai, rumahnya tidak kuat. Nah, kita mau belajar apa? Mendirikan rumahnya kita di atas batu karang yang kuat, di atas dasar yang kuat. Siapa dasarnya itu? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga berjalan di dalam kehidupan ini, kita mau berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kita memiliki kekuatan di dalam menghadapi hidup ini. Nah, seperti kita tahu, pribadi kita ini bisa menjadi kuat karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Nah, dengan demikian saat pribadi kita sudah kuat, kita juga bisa menguatkan orang lain. Tapi kalau kita sendirinya belum dipulihkan, bagaimana kita mau menjadi berkat, memulihkan orang lain, menguatkan orang lain? Nah, kita baca di Filipi 4 ayat 13 ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? I can do all things
through Christ who strengthens me. Jadi segala perkara ini bisa kita tanggung di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita dapat melakukan segala perkara melalui Kristus. Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kita tahu dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada kita, kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Musim kehidupan di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup ini nggak selalu mulus, nggak selalu jalan rata ya. Ada musim-musimnya, mungkin ada masa-masanya masuk ke lembah kekelaman ya, masa-masa yang sulit atau masa-masa yang enak, tapi kita bisa menghadapi semua itu. Kenapa? Kita memiliki kekuatan di dalam kuasa Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, seperti kita lihat di Yesaya 40 ayat 31, Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, itu dia. Kita harus terus menanti-nantikan apa? Tuhan. Harus berada di dalam Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Karena kita tahu hanya Dia sumbernya di dalam kehidupan kita yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dan juga kita ingat di Yesaya 61 ayat 1, Yesaya 61 ayat 1 saya bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi ingat, Roh Tuhan Allah ada pada kita. Roh Tuhan Allah ada pada anak-anak Tuhan. Kenapa? Tuhan telah mengurapi kita. Nah, Tuhan telah mengutus kita. Tuhan telah mengutus kalian. Telah mengutus anak-anak muda ini. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Kepada orang-orang yang sengsara. Terus merawat orang-orang yang remuk hati. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, jadi poin kedua ini tentang membangkitkan kekuatan. Kita sendiri telah dikuatkan. Kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita juga bisa menguatkan orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Kita menyampaikan berita baik, menjangkau jiwa-jiwa, memulihkan mereka yang remuk hati, membebaskan mereka yang mungkin terikat di dalam segala hal ya, anak-anak muda ngerti ya, tahu. Nah, sekarang kalau poin pertama dikatakan jangan takut. Yang kedua kita belajar tadi apa? Membangkitkan kekuatan. Dan yang ketiga kita belajar apa? Ada kasih. Tadi dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7 apa? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kasih. Nah, ini dia. Sudah pasti kita harus memiliki kasih. Kasih apa tapi pertanyaannya? Kasih Kristus ya. Itu yang harus kita miliki, kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri sudah merasakan kasih Kristus. Dan kita mau memiliki kasih Kristus itu untuk kita bagikan kepada orang lain juga. Sehingga orang lain bisa melihat kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Nampak buah roh di dalam kehidupan kita ya. Buah roh ada kasih. Nah, berjalan dalam kuasa Roh Kudus, berarti kita memiliki juga kasih Kristus. Berjalan dengan kuasa Roh Kudus, kasih Kristus itu nyata, nampak. Sehingga kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Orang-orang melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kita ya. Mereka yang belum mengenal Kristus boleh melihat kasih yang nyata itu. Dan mereka boleh menyaksikan, menikmatinya di dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat apa? Mengenai ketertiban. Ketertiban. Hidup tertib di dalam Tuhan. Nah, mungkin ya, seringkali tuh kalau anak-anak baru gede atau anak-anak muda, anak-anak remaja, itu kan masa transisi ya dari anak-anak menuju dewasa. Seringkali orang mengatakan masih labil, belum stabil gitu ya. Entah itu karakternya, tingkah lakunya, sikapnya. Nah, tapi anak-anak muda harus belajar apa? Tertib, hidup tertib di dalam Tuhan. Hidup tertib di dalam Tuhan bukan berarti kaku gitu ya, sampai kaku nanti istilahnya bukan kayak robot yang harus diprogram ini itu.
Tapi apa? Tertib di dalam Tuhan ini apa? Dengan berjalan dalam kuasa Roh Kudus, saya yakin orang-orang yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus hidupnya harus tertib. Kalau enggak, bagaimana? Karena ada Roh Kudus yang mengajarkan kita tadi akan segala sesuatu, mengingatkan kita akan apa yang Tuhan katakan, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran, dan ada pengharapan. Dan saya yakin berjalan dengan kuasa Roh Kudus itu ada ketertiban di dalam hidup anak-anak Tuhan. Tertib dalam arti apa? Dapat menahan diri, ada penguasaan diri, memiliki penilaian yang baik, nilai-nilai hidup ya di dalam kehidupan value-nya. Punya apa? Punya disiplin pribadi. Nah, disiplin pribadi ini apa? Oh ya, saya harus punya disiplin, saya harus punya komitmen. Setiap hari di dalam rumah saya harus apa? Berdoa, baca Alkitab, saat teduh. Saya harus disiplin apa? Ibadah. Walaupun saat ini mungkin masih ibadah onsite terbatas, tapi ibadah online kan tetap terselenggara. Oh, saya harus mendisiplinkan diri di dalam ibadah online. Nah, yang ini sering kali saya suka bercerita di anak sama suami. Saya bilang, ini sebenarnya suatu ujian untuk diri kita, disiplin masing-masing ya. Kita kan kagak datang nih, istilahnya masih terbatas, belum semua orang datang ke gereja, ke tempat. Tapi dia bisa aja dari rumah, atau dari perjalanan, atau misalnya dia lagi ada di luar kota, dengan genggaman handphonenya, dia mau tidak nih untuk mendisiplinkan diri. Ibadah yud kita tahu jam 11, ibadah pagi jam 8, ibadah raya sore jam 4. Mau gak mendisiplinkan diri nih masing-masing untuk ikut tetap ibadah online gitu. Ya, itu dia merupakan suatu ujian untuk diri masing-masing. Saya selama ini disiplin gak ya? Menertibkan diri gak ya ikut ibadah online ya? Gitu. Walaupun mungkin orang-orang ada yang tahu, ada yang enggak. Karena kan ibadah online kan bisa aja kalau kita Zoom kelihatan ya siapa-siapa aja yang tampil, yang hadir, ada namanya, ada mukanya. Tapi kalau kita yang live streaming, entah mungkin dari YouTube atau dari Facebook, walaupun mereka nggak punya akun itu, mereka bisa nonton gitu ya. Nah, kemudian juga kita apa? Selain disiplin pribadi, disiplin rohani, disiplin secara jasmani. Disiplin jasmaninya apa? Kita peduli akan kesehatan kita, ya kan? Akan tubuh kita, kebersihan, kesehatan. Mungkin kita juga jaga dengan makanan bergizi, kemudian dengan pola tidur, dengan hal-hal asupan makanan, atau dengan sekeliling kita, dalam pergaulan kita juga. Jadi ada ketertiban. Kemudian juga kita apa? Dalam tertib ini apa? Mampu untuk menghasilkan ketenangan atau damai. Nah, kita bisa nggak menenangkan diri, menguasai diri kita. Dan juga kita bisa nggak nih menghasilkan ketenangan, dalam arti kita bisa membawa damai nggak bagi orang lain. Gitu ya, membawa damai bagi orang lain. Dan juga mengenai apa? Disiplin dalam hal apa? Pikiran kita juga. Pikiran yang telah diperbaharuin. Seperti dikatakan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi ketertiban ini bisa dibilang cukup luas, bukan hanya secara jasmani, tapi juga rohani, di dalam hal-hal nilai kehidupan kita juga. Dan tertib ini juga kita berarti apa? Punya integritas. Jadi do what you say and say what you do. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan itu selaras gitu ya. Bukan cuma istilahnya ada istilah NATO, no action talk only, atau omong doang begitu. Tapi apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu yang kita katakan. Punya integritas. Kalau misalnya kita mau misalnya anak-anak youth yang istilahnya di sini sebagai pengerjanya atau pelayannya untuk menjangkau anak-anak youth yang lainnya, mengajarkan nilai-nilai yang baik gitu ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, ngajarin suruh baca Alkitab, misalnya ngajarin suruh ibadah. Nah, tapi dia sendiri juga harus tertib dirinya. Dia sendiri pun harus ikut ibadah. Dia sendiri pun harus baca Alkitab ya, istilahnya. Kita mau demikian. Dan juga apa? Tertib itu ada buah roh juga di dalam kehidupan kita. Kita tahu ya, buah roh itu di dalam Galatia. Dan kita juga mau belajar apa? Tertib di sini apa? Seperti dikatakan di Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Nah, di sini dikatakan apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ingat,
Roh Allah, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Kita mau menerimanya. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup bukan lagi mengikuti keinginan daging kita, bukan lagi mengikuti hawa nafsunya kita, bukan mengikutinya lagi apa? Darah anak muda nih istilahnya, tanda kutip ya kiasannya. Tapi kita mau belajar apa? Anak-anak muda yang sudah mengenal Tuhan, sudah tahu Yesus Kristus di dalam kehidupannya, belajar mengikuti hidup di dalam apa? Hidup di dalam roh kebenaran, hidup di dalam Roh Kudus, di dalam pimpinan Tuhan. Itu dia. Dan juga kita lihat lagi apa yang tadi seperti saya katakan, tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus di 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kita sudah menerima Roh Kudus itu. Nah, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi biar Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saat berjalan dalam kuasa Roh Kudus itu akan nyata, akan nampak karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak muda, anak-anak youth. Nah, jadi sebagai penutup, tadi kita udah belajar 4 hal. Jangan takut untuk berjalan dalam kuasa Roh Kudus ya. Tidak hidup di dalam ketakutan, tidak menjadi penakut, berani untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua apa? Membangkitkan kekuatan. Kita dikuatkan dan kita juga menguatkan orang lain. Dan yang ketiga tadi apa? Ada kasih. Sudah pasti harus ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang bisa mengampuni, memaafkan ya. Apalagi anak-anak muda, mungkin sekali anak-anak muda tuh seringkali ada istilah bullying atau bully gitu ya. Nah, kita tuh sudah memiliki kasih Kristus. Kita bisa mengampuni, memaafkan, tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan sakit hati ya. Ada kasih Kristus yang mengasihi, mengampuni, memaafkan, dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus, hati kita juga sudah dikuatkan. Dan tadi yang keempat apa? Tertib, ada ketertiban di dalam Tuhan. Ada penguasaan diri. Karena kita tahu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi sebagai penutup kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, anak-anak youth yang sudah tahu mengenai kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diajarkan kepada anak-anak muda, mungkin sudah diajarkan oleh orang tua atau oleh hamba-hamba Tuhan, oleh kakak-kakak rohani di kalangan ibadah youth ini, kita sudah tahu nih, kita sudah menerima kebenaran itu merupakan harta yang terindah. Kita mau jaga itu ya, karena apa? Roh Kudus sudah diam di dalam kehidupan kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Kalian walaupun masih muda, itu amat sangat perlu untuk berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita semua sebagai manusia itu punya keterbatasan. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Walaupun anak muda itu masih kuat, masih energik, mungkin banyak waktu ya. Tapi apa? Semua itu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia telah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Kita mau berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Karena kita tahu dengan bantuan Roh Allah yang hidup di dalam kita, maka kita mau menjaga hal-hal yang berharga yang sudah dipercayakan kepada kita. Anak muda, istilahnya ke depan kalian masih panjang. Memang kita tidak tahu umur setiap orang, tetapi semua orang rata-rata berasumsi anak muda itu umur masih panjang, istilahnya masa depannya masih panjang. Nah, kalian isi dari sekarang dengan hal-hal yang baik, berjalan dengan kuasa Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan yang memimpin kehidupan kalian, Tuhan memberikan masa depan yang cerah, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, yang gilang gemilang di dalam Tuhan ya. Jadi senantiasa untuk apa? Jaga kebenaran itu di dalam Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi mari selama bulan November ini kita telah mendengar banyak firman Tuhan, belajar untuk berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, dan kita mau menjadi apa? Saksi Tuhan yang memberitakan kebaikan Tuhan itu, sehingga banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu nyata, orang-orang melihatnya. Kita minta Roh Kudus penuhi kami,
Urapi kami. Karena apa? Kami rindu untuk melihat kuasa Roh Kudus itu terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan teman-teman kita, di dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita ya. Itu dia. Baik, kita akan doa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh kembali belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Diingatkan kembali sebagai anak-anak muda harus berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, mau mengandalkan Tuhan. Tuhan sebagai sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus penuhi setiap anak-anak mudamu ini. Urapi anak-anak mudamu ini Tuhan. Pakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka, sehingga juga mereka bisa memulihkan orang lain. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan yang menguatkan hidup mereka, dan mereka juga boleh menguatkan orang-orang lain Tuhan. Biar anak-anak mudamu Tuhan, pada pagi hari ini belajar untuk tidak takut Tuhan. Untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan juga tidak takut kenapa? Menyadari bahwa Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Dan anak-anak mudamu kembali diingatkan untuk membangkitkan kekuatan. Hidupnya menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan untuk menguatkan orang lain. Dan juga Tuhan, anak-anak mudamu juga Tuhan untuk belajar Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Ada kasih. Kasih Yesus Kristus itu boleh nyata dan mereka boleh bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan Tuhan, anak-anak mudamu juga Tuhan, boleh belajar untuk hidup tertib sebagai anak muda, untuk hidup tetap menjadi contoh, menjadi teladan walaupun masih muda, menjadi contoh teladan yang menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mari Roh Kudus, kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Karya Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa, tercurah atas anak-anak mudamu ini Tuhan. Dipersiapkan menjadi alat-alat untuk kemuliaan nama Tuhan di era zaman sekarang ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kedatangan Tuhan semakin dekat Tuhan yang mempersiapkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Tante Yuni. Ayo, mari semuanya kita on cam dan on mic bilang terima kasih ke Tante Yuni. Oke, 1, 2, 3. Terima Thank you, kasih Ciuni, atas buat doa semuanya. kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. You're welcome. God bless semua ya. Thank you. Oke, pengumuman seperti biasa. Komsel hari Selasa jam 7.15. Buat teman-teman yang mau ikut, linknya nanti bisa DM ke Instagram YFC atau juga bisa menghubungi pengurus yang ada di sini. Dan juga ada ibadah minggu pagi jam 8 pagi dan juga ibadah sore jam 4 sore dan juga ibadah tengah minggu hari Rabu jam 7 malam ada di live Facebook. Oke, mungkin Philip mau pengumuman. Pengumuman teman-teman buat nanti di bulan Desember di tanggal 19 ya, di tanggal 19 nanti kita ada ibadah Natal, tapi ibadah Natalnya itu bukan per seksi teman-teman, jadi ibadah Natalnya itu digabungin, dijadiin satu, dan saya harap kita semua yang dari youth, daripada kita nggak ibadah ya, karena kan kita nanti tanggal 19 nggak ada ibadah youth ya, jadinya kita nanti disatuin ke ibadah umum Natal, jadinya kita semua bisa nanti ikut, kan sama aja ya, jam waktunya kurang lebih jam setengah 11, jam 11, jadi itu sama aja kayak ibadah youth sih, jadi ya kita ikut ke ibadah Natalnya aja, jadi sekalian kita ngelayan Natal juga sama-sama, dan ya semoga kita semua bisa ikut hadir lah. Mungkin pengumumannya itu aja ya teman-teman. Ya, saya tambahin ya. Jadi anak-anak youth bisa daftar ke Filemon ya. Karena kita kan masih istilahnya onsite terbatas. Jadi harus didata nama-namanya ya semuanya ya. Jangan lupa ke Filemon. Segera mungkin aja. Oke, baik. Terima kasih Filemon dan Tante Yuni. Mungkin kita foto dulu kali ya. Boleh, Adit sama Indah masih Sisil on cam. On cam. 1, 2, 3.
Oke, saya persilakan ke Tante Yuni untuk doa berkat. Oh ya, kemarin Sisil ulang tahun ya. Oh iya Happy benar. birthday ya Sisil ya. Happy birthday untuk Sisil. God birthday, bless. Sisil tanggal 26, God bless. Happy birthday, Sisi. Salam juga dari Iren. Ada Thank di you sebelah. kakak, God bless you tuh. Iya. Baik, kita doa ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan atas ibadah youth ini dari awal hingga akhirnya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kalau kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami, dan juga kami mengucap syukur kalau salah satu teman kami ada yang berulang tahun kemarin itu Tuhan, yaitu Sisil Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa untuk Risilia Tuhan, dengan bertambahnya umur Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan yang ajaib dan heran di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan yang mengurapi dia, Tuhan memakai ia menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati di dalam studinya, Tuhan membuat dia berhasil, dan juga Tuhan memberkati untuk masa depannya, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati dia dan seluruh keluarganya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Sisil berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan dia menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak youth Tuhan yang hadir pada hari ini maupun yang belum bisa hadir. Tuhan yang memberkati anak-anak muda ini Tuhan. Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mempersiapkan setiap mereka. Tuhan yang memberikan keberanian, Tuhan yang memberikan pengurapan hikmat kepada mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam studi mereka, di dalam apa yang mereka kerjakan, di dalam apa yang mereka yang usahakan. Tuhan menyertainya dan Tuhan membuatnya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka di tengah keluarga mereka, di tengah pergaulan mereka, di tengah sekolah atau mungkin di tengah kantor tempat dia bekerja. Tuhan yang menyertainya dan Tuhan memakai mereka menjadi saksi Tuhan, dan kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat Tuhan, dan mari kita mau angkat tangan sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Ciuni. Thank you semuanya. Thank you. God Semuanya selamat hari Minggu. God bless. Monday, bye-bye. Bye, thank Bye you. ya. Ya baik di end.